Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang diberkati Tuhan. Selamat jumpa kembali dengan admin Evangelion di dalam merenungkan firman Tuhan. Terima kasih dan merupakan sukacita bagi saya ketika saya bisa membersamai Bapak Ibu dimanapun berada. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting bagi kita semua sebagai orang percaya, yaitu memberitakan Injil dengan segenap hati. Pembahasan kita akan berpusat pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, khususnya dari kitab Roma pasal yang pertama, ayat 8 sampai yang ke-15. Dan saya akan memandu kita dalam perenungan ini. Saya berdoa dan berharap semoga perenungan ini bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi dapat membakar kembali semangat untuk memberitakan kabar baik keselamatan. Mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan berharga ini. Kami sungguh berterima kasih karena Engkau telah mengaruniakan Injil keselamatan dalam hidup kami. Tolonglah kami hari ini, bukakanlah pikiran dan hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Nyalakanlah api kerinduan dalam hati kami, agar kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berani melayani-Mu dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca Roma 1 ayat 8 sampai 15. Bapak Ibu yang ada Alkitab boleh membukanya, tetapi kalau tidak ada, saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani supaya kamu dikuatkan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berutang baik kepada orang Yahudi Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Demikian firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu agak beda sebagian dengan Alkitab kita. Yang barusan saya baca adalah terjemahan yang kedua. Saudara-saudara terkasih, mari kita renungkan sejenak. Pernahkah kita merasa begitu antusias dan rindu untuk menceritakan sesuatu yang luar biasa kepada orang lain? Mungkin itu adalah pengalaman di sebuah restoran yang makanannya sangat enak, sampai kita ingin semua orang tahu. Atau kita habis nonton film yang sangat bagus, yang membuat kita tidak bisa berhenti membicarakannya. Kita cenderung dengan semangat membagikan berita-berita duniawi yang seperti ini. Bapak Ibu, seringkali kita bisa jadi juru bicara terbaik untuk makanan atau yang film baru ya. Tapi tiba-tiba kita merasa kehilangan kata-kata saat harus
bagi tentang kabar baik atau Injil. Kita bisa mempromosikan diskon 50% di sebuah toko dengan lebih bersemangat daripada mempromosikan anugerah keselamatan kekal yang harganya gratis dan jauh lebih berharga. Kira-kira kenapa bisa begitu? Inilah yang ingin kita pelajari dari Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 8-15 yang barusan kita baca. Ia menulis surat ini dari hati seorang rasul yang sangat mengasihi jiwa-jiwa dan memiliki kerinduan besar agar semua orang dapat mengenal Kristus. Ia menjadi teladan bagi kita, dan kita akan melihat bahwa semangat yang ia miliki tidak datang dari bakat bicara, melainkan dari kedalaman hubungan pribadinya dengan Tuhan. Sekarang, sebelum kita lebih jauh, mari dulu kita lihat konteks dan latar belakang Roma 1 ayat 8 sampai 15. Jadi sebelum kita masuk ke ayat-ayatnya, kita pahami dulu sedikit tentang surat ini. Bahwa Roma itu penulisnya adalah Rasul Paulus yang menulis sekitar tahun 57 Masehi. Ia berada jauh, mungkin dia di Korintus saat menulis surat ini. Dan penerimanya adalah jemaat Kristen yang ada di Roma, yang merupakan campuran dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Menariknya, ini Paulus sebagian besar belum pernah menemui mereka secara langsung. Bapak Ibu, bahwa kota Roma sendiri adalah pusat kekaisaran yang megah, dengan budaya yang dominan, penuh dengan patung-patung dewa, dan tentu saja penuh dengan tantangan moral dan rohani yang berat. Jadi di tengah-tengah kota sebesar ini ada sekelompok kecil orang Kristen yang beriman. Bapak Ibu, ini menurut ahli Alkitab terkemuka ya, itu William Barclay, bahwa surat Roma ini bukanlah surat biasa. Dia menyebutnya ini sebagai testamen atau surat wasiat teolog Paulus. Tujuannya adalah ini menjelaskan Injil secara menyeluruh, memperkuat iman jemaat di Roma, dan juga untuk mempersiapkan pelayanannya yang lebih besar ke Spanyol melalui kota Roma. Jadi surat ini adalah sebuah rencana strategis yang lahir dari hati seorang hamba Tuhan. Ia memperkenalkan diri, tujuannya, dan yang terpenting Injil yang ia beritakan. Sekarang kita lihat bahwa pelayanan dimulai dengan syukur. Itulah yang menjadi poin pertama, bahwa pelayanan yang sejati itu dimulai dengan hati yang penuh syukur. Roma 1 ayat 8 berbunyi, "Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia." Bapak Ibu, Paulus menulis suratnya dengan ucapan syukur atas iman jemaat Roma. Luar biasa ya. Dia tidak mengkritik mereka. Dia tidak langsung memberikan daftar apa yang harus mereka lakukan. Tapi dia memuji Tuhan atas iman mereka. Ini menurut penafsir bahwa Paulus memulai dengan kata syukur bukan karena sopan santun, tetapi karena itulah satu-satunya respon yang layak atas pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Hati yang bersyukur akan selalu fokus pada kebaikan orang lain dan merayakan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Mari kita perhatikan kalimat "telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia". Bayangkan, ini zaman tanpa internet, tanpa media sosial, tapi dikatakan iman mereka bisa viral. Ini menunjukkan bahwa iman mereka adalah iman yang nyata dan terlihat. Kita hidup di zaman di mana
video kucing itu bisa viral dalam hitungan menit. Tapi apakah kesaksian hidup kita juga bisa viral di lingkungan kita? Penting untuk kita ingat bahwa pelayanan yang efektif tidak akan pernah lahir dari hati yang dipenuhi kritik dan keluhan. Pelayanan yang kuat lahir dari hati yang dipenuhi syukur. Sekarang poin yang kedua adalah bahwa pelayanan digerakkan oleh kerinduan dan beban doa yang nyata. Kalau kita baca di Roma 1 ayat 9 sampai 10, demikian. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Ya, ini dari TB2 ya. Bapak Ibu, ini Paulus melayani dikatakan dengan segenap hatiku. Ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan ini adalah pneuma, yang merujuk pada semangat dan dedikasi total. Ia memiliki kerinduan yang luar biasa dan berdoa tiada henti. Bahkan secara spesifik memohon agar ia bisa mengunjungi jemaat di Roma. Jadi ini bukan sekedar berdoa seperti biasa, tetapi memiliki beban doa yang nyata. Kalau beban doa itu seperti saat kita punya pekerjaan yang deadline-nya besok pagi, kita tidak bisa tidur nyenyak. Iya kan? Begitu juga dengan Paulus. Ia tidak bisa tenang sampai doanya untuk jemaat Roma dijawab. Jadi kalau si Barclay ini menambahkan bahwa kalimat kulayani ini dalam bahasa aslinya lautreuo. Ini adalah kata yang digunakan untuk ibadah. Jadi bagi Paulus memberitakan Injil bukanlah beban, melainkan sebuah bentuk ibadah yang penuh dedikasi kepada Allah. Ini adalah penyembahan aktif. Jadi bukan sekedar duduk diam dan mendengarkan. Semua orang percaya dipanggil untuk melayani, dan bukan hanya itu tugas pendeta atau penginjil. Poin yang ketiga dari bacaan kita ini, pelayanan sejati adalah tentang kerinduan untuk saling menguatkan. Jadi mari kita baca Roma 1 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani, supaya kamu dikuatkan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Di sini Paulus sangat ingin datang ke Roma. Tujuannya adalah untuk memberikan karunia rohani dan meneguhkan jemaat. Namun Bapak Ibu, perhatikan juga bahwa ia juga ingin menerima penguatan dari iman jemaat Roma. Ia tahu bahwa ia pun membutuhkan dilayani dan dikuatkan. Jadi inilah namanya esensi dari koinonia atau persekutuan Kristen, bahwa pelayanan bukanlah sebuah jalan satu arah, ya, di mana yang lebih hebat memberi kepada yang kurang. Jadi pelayanan yang sejati adalah sebuah kemitraan, sebuah jalan yang dua arah. Jadi bukan hanya sepihak, bukan hanya pemberita dan bukan hanya pendengar, tetapi saling menguatkan, saling melengkapi. Ingatlah bahwa di dalam tubuh Kristus
Kita semua adalah anggota yang paling membutuhkan. Jadi tidak ada yang namanya superstar atau pemain cadangan. Bahwa kita memberi dan juga menerima, serta saling membangun di dalam Kristus. Mungkin Bapak Ibu seorang mentor, tapi percayalah, Bapak Ibu seringkali belajar lebih banyak dari orang yang Bapak Ibu layani. Saya pernah mendengar ada orang yang berpikir, saya tidak perlu ke gereja, saya bisa ibadah sendiri di rumah. Tapi Bapak Ibu, kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Kita perlu sesama untuk saling menguatkan. Paulus datang bukan hanya sebagai superstar yang hanya memberi, tetapi sebagai saudara seiman yang membutuhkan juga. Sekarang kita lihat poin yang keempat. Ini bahwa kita harus punya kerinduan untuk memetik buah dari pelayanan kita. Itu kalau kita baca di Roma 1:13 demikian. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Bapak Ibu, di sini Paulus ingin melihat hasil dari pelayanannya. Makanya dikatakan buah. Di sini berarti jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus dan pertumbuhan iman jemaat. Kerinduan ini bukanlah ambisi pribadi, melainkan hasrat seorang petani rohani yang ingin melihat ladangnya menghasilkan panen yang berlimpah. Ada seorang petani yang menanam apel, lalu ia merawatnya dengan baik. Tapi suatu hari ia berkata, saya sudah capek menanam, saya mau istirahat. Tapi saat ia melihat pohon itu berbuah lebat, ia kembali bersemangat untuk memanennya. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dibagikan. Jadi Bapak Ibu, bahwa setiap pelayanan Injil itu pasti berdampak, baik bagi pemberi maupun pendengar. Sekarang, mari kita tanyakan pada diri kita, sudahkah kita punya kerinduan untuk memetik buah dari pelayanan kita? Adakah orang yang mengenal Kristus karena hidup dan kesaksian kita? Ini menjadi perenungan kita. Sekarang kita sampai kepada ayat yang ke-14 dan 15. Yaitu kita harus sadar bahwa kita berutang Injil. Ini merupakan yang sangat penting. Demikian firman Tuhan. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Bapak Ibu, kata berutang di sini dalam bahasa Yunani dikatakan opeiletes. Opeiletes ya. Ini adalah kata yang sangat kuat. Ini bukan utang finansial seperti kartu kredit atau utang KPR yang harus dilunasi. Ini adalah utang moral yang lahir dari anugerah. Jadi Paulus telah menerima kasih karunia terbesar, keselamatan di dalam Kristus, dan ia merasa memiliki kewajiban moral yang mendalam untuk membagikannya. Jadi bayangkan Bapak Ibu menemukan sumber air bersih yang melimpah di tengah pada gurun yang tandus. Bapak Ibu minum, lalu Bapak Ibu kenyang. Tetapi di depan Bapak Ibu masih ada ribuan orang yang kehausan. Apakah Bapak Ibu akan menyimpan air itu untuk diri sendiri? Saya yakin tentu tidak.
Bapak Ibu akan merasa berutang untuk membagikan air itu kepada setiap orang yang Bapak Ibu temui. Bapak Ibu, satu-satunya cara untuk membayar utang ini adalah dengan membagikan Injil yang telah kita terima kepada orang lain. Injil adalah untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang, status sosial, pendidikan, ataupun budaya, baik yang terpelajar maupun tidak terpelajar. Ini adalah apresiasi tanggung jawab moral yang sangat kuat, bukan beban yang memberatkan. Jadi Bapak Ibu, ini seperti ilustrasi nelayan tua ya. Saya tahu di mana ikan-ikan itu berada, dan saya tidak akan pulang sebelum jala saya penuh. Jadi Bapak Ibu, demikian juga dengan Injil. Kita tahu di mana ada jiwa-jiwa yang butuh Kristus, maka janganlah pulang, janganlah berhenti, jangan diam sebelum jala kita penuh dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sekarang kita sampai kepada aplikasi dan kesimpulan. Kalau kita lihat secara ringkas, ini kita lihat alur yang ditunjukkan Paulus. Yang pertama adalah hati yang bersyukur atas iman orang lain. Lalu ada beban doa yang tulus dan spesifik. Lalu harus ada kerinduan yang kuat untuk membangun dan saling menguatkan. Lalu hasrat untuk melihat buah dari pelayanan. Lalu yang terakhir, ada kesadaran bahwa kita semua punya utang Injil yang harus dilunasi. Karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, miliki hati yang bersyukur. Mulai dari sekarang, Bapak Ibu harus bersyukur atas Injil yang Bapak Ibu terima. Jangan hanya fokus pada masalah, tetapi mari kita syukuri kasih karunia yang melimpah yang sudah kita terima. Yang kedua, bahwa penginjilan adalah sebagai ibadah. Mari kita memberitakan Injil bukan sekedar tugas atau beban, melainkan sebuah bentuk penyembahan yang penuh dedikasi kepada Allah. Yang ketiga, mari kita saling menguatkan di dalam iman. Jadilah bagian dari gereja yang melayani dan dilayani. Jangan hanya menunggu dilayani, tetapi beranilah juga untuk memberi. Yang keempat, kita harus punya kerinduan memetik buah. Karena itu, tanyakan pada diri kita, adakah orang yang mengenal Kristus karena kesaksian hidup kita? Yang terakhir, kita harus sadar bahwa kita berutang Injil. Mari kita hidup dengan kesadaran bahwa utang ini harus dibayar bukan dengan uang, melainkan dengan ketaatan kita memberitakan Injil. Tidak ada alasan untuk menunda. Dunia sedang menunggu kabar baik yang dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa memberitakan Injil bukanlah pilihan, melainkan sebuah panggilan hidup. Jika kita benar-benar bersyukur atas keselamatan yang telah kita terima, maka kita harusnya mengasihi jiwa-jiwa, melayani dengan sepenuh hati, dan kita memberitakan Injil kapanpun ada kesempatan. Bapak Ibu, sebagai tantangan, saya mengajak kita semua untuk merenungkan dan mencari kesempatan untuk berbagi Injil dengan minimal satu orang di lingkungan kita minggu ini. Ini bisa melalui kata-kata kita, melalui sikap hidup, atau melalui tindakan pelayanan yang nyata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami memohon nyalakanlah api kasih-Mu dalam hati setiap kami, agar kami berani dan setia memberitakan kabar baik keselamatan-Mu.
Kuatkan kami dengan Roh Kudus agar kami dapat melayani dengan segenap hati, memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung. Bapak Ibu kalau merasa diberkati, silakan bagikan kepada teman, sahabat, saudara, supaya semakin banyak orang yang diberkati. Semoga perenungan ini menguatkan dan memberi kita semangat motivasi untuk memberitakan Injil. Dan kiranya firman ini memberkati iman kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.